Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, serta hidayahnya kami bisa menyelesaikan tugas video ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Hamdan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat, yang telah memberikan tugas ini kepada kami semua, sehingga kami bisa mengetahui apa saja dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan non-formal, khususnya lembaga kursus dan pelatihan. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di antaranya ada saya Emira Putri Ramdhani selaku moderator dengan NPM 212103056. Selanjutnya ada Mirna Sari dengan NPM 212103038. Putri Ayu Listiani dengan NPM 212103035. Dan kemudian yang terakhir ada Risa Asyofa Permadi dengan NPM 212103033. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke dalam pemaparan materi. Materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Putri Ayu Listiani. Baik, saya Putri Ayu Listiani akan menyampaikan tentang lembaga pendidikan non-formal. Yang ke-1 ada pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, reaktif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan di luar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Sujana, pendidikan non-formal merupakan pendidikan dari salah satu istilah yang muncul dalam studi pendidikan pada akhir tahun 70-an. Istilah-istilah pendidikan yang berkembang di tingkat internasional mulai saat itu adalah pendidikan sepanjang hayat, pendidikan pembaharuan, pendidikan abadi, pendidikan informal, pendidikan masyarakat, pendidikan perluasan, pendidikan massal, pendidikan sosial, dan pendidikan orang dewasa, serta pendidikan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada lembaga pendidikan non-formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang stigma. Disebutkan lembaga pendidikan non-formal adalah jalur di luar pendidikan non-formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, pendidikan non-formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pengembangan pendidikan non-formal cukup banyak, yaitu ada semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak mendapatkan sekolah. Yang kedua ada lapangan kerja, khususnya sektor swasta mengalami perkembangan cukup pesat dibandingkan sektor pemerintah.
Adapun program-program pendidikan non-formal yang disetarakan dengan pendidikan formal. Contohnya kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Dan adapun contoh lembaga pendidikan non-formal. Lembaga PNF meliputi kelompok belajar, serta kegiatan belajar mengajar, tempat penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, dan majelis taklim. Lembaga dan kursus dan pelatihan. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 2010 mendefinisikan kursus sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi 26 pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atau industri. Dan adapun tujuan dari lembaga khusus dan pelatihan, yaitu memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian yang profesional, mempersiapkan diri untuk bekerja, meningkatkan kompetensi vokasional, mempersiapkan untuk berwira swasta, dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Berikut contoh kursus pelatihan yang ada di masyarakat. Contohnya ada kursus komputer, kursus menjahit, kursus seni musik, dan kursus mengemudi. Beralih ke keterampilan, ada suatu kemampuan dasar yang dimiliki seseorang di mana keterampilan ini dapat digunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan seseorang. Pada penelitian ini, keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam dunia pendidikan. Hal ini meliputi kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berbicara dan mendengar, serta keterampilan dalam menggunakan komputer. Keterampilan menurut Robbins memiliki empat macam keterampilan yang terdiri dari basic literary skill, technical skill, interpersonal skill, dan problem solving. Terima kasih. Baik, di sini saya Mirasari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang apa sih pandemi COVID-19 itu. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas atau seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebaran yang meluas. Ingat, pada umumnya, virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang beresiko seperti kelompok lanjut usia dan orang-orang dengan masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes, virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok beresiko. Karena itulah penting bagi kita semua untuk memahami cara mengurangi resiko, mengikuti perkembangan informasi, dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala. Dengan demikian, kita bisa melindungi diri dan orang lain. Untuk pembahasan selanjutnya, next, yaitu pengelolaan pembelajaran. Kata pengelolaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu kata pengelolaan dan pembelajaran. Kata pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu management, yaitu ketatalaksanaan dan tata pimpinan. Sedangkan menurut Wiharno, pengertian pengelolaan yaitu pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian pengelolaan, menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Mulyasa mengemukakan
Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sudirwo juga berpendapat bahwa pembelajaran merupakan interaksi belajar mengajar dalam suasana interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pembelajaran tentang pengelolaan pembelajaran. Suginto misalnya menjelaskan bahwa pengelolaan pembelajaran adalah berbagai cara dalam mengelola situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran. Kondisi belajar yang kondusif merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Cohen dan Mannion memberi batasan bahwa pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan cara seorang pengajar mengatur kelasnya sejak awal proses pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah cara guru menjalankan dan mengontrol aktivitas kelas, misalnya mengatur ruang kelas, kebersihan kelas, perabot kelas, strategi tempat duduk, kehadiran siswa, dan hal lainnya yang ada hubungan dengan pekerjaan guru sebagai manajer kelas. Ari Kunto mendefinisikan pengelolaan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran atau orang yang membantunya dengan maksud agar tercapai kondisi optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Nasution dalam Nuraini mendefinisikan pembelajaran berarti kepemimpinan atau ketatalaksanaan yang dilakukan oleh guru dalam praktek penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran adalah cara seorang guru mengatur kelasnya dan mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan serta mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Untuk pembahasan selanjutnya, dipersilakan kepada rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu lembaga kursus dan pelatihan di masa pandemi. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 itu memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Tentunya mengubah tatanan kehidupan masyarakat dengan aktivitas sehari-hari. Lembaga kursus dan pelatihan menjadi salah satu lembaga yang merasakan dampak dari pandemi bertambah dalam segi pemasukan yang sedikit. Adapun program Kartu Prakerja yang telah disiapkan dan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan atau skill sumber daya manusia yang memang masih terbilang kurang. Program ini dilakukan secara luring ataupun bisa juga daring. Tetapi pelaksanaannya saat ini menjadi kurang tepat karena lembaga mitra yang telah dilatih selama bertahun-tahun tetapi tidak dilibatkan dalam pilihannya. Pelaksanaan program ini juga bisa dilaksanakan secara bersama-sama dengan mengajak untuk turut andil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan mempermudah dalam mengakses dan bukan sebagai penonton saja. Lalu, para platform yang ditunjuk dapat mengajak lembaga kursus dan pelatihan menjadi mitra dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat meringankan biaya operasional. Hiru Muhammad pada tahun 2020 menyatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan lembaga kursus dan pelatihan harus tetap berjalan, meski tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Akan tetapi menggunakan model dalam jaringan atau daring. Namun saat ini, karena sudah memasuki masa new normal ya, kegiatan kembali dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti yang kita tahu, standar protokol kesehatan yang diterapkan dalam sehari-hari itu yaitu mencuci tangan,
menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Forum PLKP yaitu Zulkifli M. Adam menyatakan bahwa pemerintah tidak melibatkan lembaga kursus dan pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan prakerja. Sedangkan lembaga kursus dan pelatihan itu dilindungi oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagai salah satu pendidikan non-formal yang telah terakreditasi dan memiliki lisensi kompetensi. Pandemi COVID-19 juga membuat lembaga-lembaga kursus tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program pelatihan prakerja dan menunjuk platform atau program lain yang bukan lembaga pelatihan. Diperkirakan saat ini ada 85% dari sekitar 19.000 lembaga kursus dan pelatihan mengalami kesulitan keuangan akibat berhentinya operasional lembaga tersebut. Tidak adanya anggaran yang masuk karena diberhentikannya operasional, lembaga kursus dan pelatihan mengalami kesulitan dalam membayar gaji para pendidik, staf administrasi, serta biaya operasional lainnya yang sekarang sedang diberhentikan. Untuk materi selanjutnya yaitu upaya meningkatkan pengelolaan yang berkualitas. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa sebagai pembangun dan lokomotif di masa depan. Oleh karena itu, generasi muda yang berkompetensi, berkualitas, dan mempunyai keterampilan harus dipersiapkan dari sekarang. Pembelajaran yang berkualitas menjadi salah satu jembatan terciptanya generasi muda yang berkualitas juga. Adanya pandemi sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Para peserta didik yang harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru seperti mengikuti proses pembelajaran daring yang dulunya berlangsung secara luring. Maka dari itu, adapun upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan yang berkualitas di masa pandemi ini. Yang pertama ada menciptakan model pembelajaran yang efektif dan tidak membosankan. Yang kedua ada membuat perancangan pembelajaran yang menarik. Dengan pembelajaran yang menarik, tentunya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan beban psikologis siswa. Salah satu faktor terpenting dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan yaitu seperti interaksi dan komunikasi yang menyenangkan antara pendidik dan peserta didik. Maka dari itu, strategi pembelajaran yang menyenangkan ditentukan oleh kemampuan pendidik dalam menciptakan interaksi dan komunikasi. Dan yang terakhir, pendidik fokus menguasai 3M yaitu materi, media pembelajaran, dan metode pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang saling berkaitan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas. Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa ada 6 faktor yang saling berkaitan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas. Di antaranya 1. Mengembangkan kapabilitas profesionalisme dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa aspek dalam meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas profesionalisme. Di antaranya yaitu keahlian dalam penggunaan metode pembelajaran dan alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Melakukan evaluasi hasil belajar dan juga prosesnya. Dapat menggunakan lingkungan menjadi sumber belajar. Bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, mengembangkan dan mengelola sarana prasarana pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan pengolahan sekolah. 4. Mengembangkan pengawasan atau pemeriksaan dan juga evaluasi. 5. Mengembangkan alat penilaian pembelajaran. 6. Mengembangkan hubungan sekolah dan juga masyarakat. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Lembaga Kursus dan Pelatihan atau biasa disebut LKP
yang bermanfaat untuk memantapkan diri di dunia kerja sangatlah dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Mengingat lapangan pekerjaan yang menginginkan calon karyawan yang berketerampilan baik. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan di masa new normal ini bisa dilaksanakan untuk bisa menghasilkan generasi muda yang berkompetensi, berkualitas, dan mempunyai keterampilan yang harus dipersiapkan dari sekarang. Dengan menjalankan pengelolaan pembelajaran yang berkualitas juga. Dalam menerapkan pembelajaran secara online di masa pandemi ini, baik pendidik ataupun pembelajar disarankan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, guna membangun semangat belajar. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.